Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trifania Zahra dari kelompok 3. Di sini, saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai konservasi nilai dan karakter sebagai lanjutan dari presentasi kelompok 2 minggu lalu. Kelompok 3 beranggotakan Rizky Kurniawan, Ivalda Salsabila Nafazahra, Muhammad Haidar Ali Asani, Keisha Aulia Salsadila, saya sendiri Trifania Zahra, dan Yosua Maruli Christian Tarigan. Sebelumnya, saya akan membahas sedikit mengenai apa itu nilai dan karakter. Nilai merupakan sesuatu yang menarik, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disenangi, dan sesuatu yang diinginkan. Pengertian nilai adalah sebuah konsep umum atau gagasan yang merujuk pada hal-hal yang dianggap benar, baik, berharga, penting, indah, pantas, serta dikehendaki oleh masyarakat secara umum di dalam kehidupannya. Selain itu, ada juga yang menyebutkan arti kata nilai ini adalah sebuah bentuk penghargaan dan keadaan yang bermanfaat sebagai pedoman umum bagi manusia dalam melakukan dan menilai sebuah tindakan. Sedangkan karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Yang pertama ada inovasi atau inovatif. Memiliki arti yaitu gagasan baru untuk memperbarui suatu produk atau jasa yang hal tersebut dilakukan dengan seiringnya waktu untuk sebuah hal agar hal tersebut dapat terrelevansi oleh waktu. Inovasi dilakukan harus memberikan suatu makna terbaru bagi individu, organisasi, maupun kelompok. Setiap individu diharapkan memiliki sifat ini, sebab cerdas dan kreatif saja tidak cukup pada abad ini. Contoh sederhana dari sifat inovatif adalah dibutuhkannya seorang pemimpin yang memiliki sifat inovatif agar suatu organisasi yang dipimpinnya memiliki suatu keunikan. Dan salah satu upaya untuk meningkatkan inovasi pada seorang individu adalah memberikannya beberapa pekerjaan sehingga individu tersebut dapat memikirkan cara agar pekerjaan yang diberikannya dapat dikerjakan secara efektif dan tepat waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai dan karakter sportif. Poin pertama, apa sih pengertian sportif itu? Sportif adalah sikap yang adil dalam melakukan sesuatu dan juga merupakan sikap mental yang menunjukkan martabat kesatria. Nilai sportif melandasi pembentukan sikap dan sikap menjadi landasan perilaku. Selanjutnya, poin kedua yaitu contoh sportif. Contoh sportif yang saya berikan ada 4. Yang pertama yaitu tidak menyontek saat ujian. Lalu yang kedua, ketika mengikuti suatu kompetisi, kita harus patuh pada peraturan yang berlaku. Yang ketiga, ketika kita kalah, kita mengevaluasi penampilan kita. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat, tidak menggunakan cara curang untuk meraih kemenangan atau meraih suatu keberhasilan. Lalu poin yang ketiga yaitu implementasinya atau contoh implementasinya. Misal, seluruh sivitas akademika, khususnya dosen, memodelkan nilai dan karakter sportif kepada para mahasiswa dalam berbagai forum akademik termasuk selama melaksanakan perkuliahan. Contohnya, bentuk model yang bisa ditunjukkan dari nilai dan karakter sportif adalah mensosialisasikan dan melaksanakan aturan dan kontrak perkuliahan secara konsekuen. Apabila dilakukan perubahan kontrak dan rencana perkuliahan, maka perubahan itu diketahui dan disepakati oleh para mahasiswa dan bukan karena paksaan dosen, sehingga semua mahasiswa memiliki peluang untuk berusaha memiliki kinerja yang terbaik dalam perkuliahannya. Selanjutnya yaitu kreatif. Kata create dalam bahasa Inggris berarti menciptakan, sedangkan kata creation berarti ciptaan. Kata kreatif dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Adapun kata kreativitas bermakna proses kreatif. Kreatif adalah memiliki daya cipta, mempunyai kemampuan untuk menciptakan atau mampu menciptakan sesuatu yang baru,
baik berupa gagasan maupun kenyataan yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Karakter kreatif hanya dimiliki oleh orang-orang yang selalu berpikir kreatif. Berpikir kreatif memiliki ciri-ciri fluency, flexibility, originality, elaboration, dan redefinition. Yang pertama ada fluency atau kelancaran adalah kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan. Yang kedua ada flexibility atau keluasan adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan berbagai prosedur, cara, atau pendekatan, bahkan berbagai kemungkinan jawaban. Yang ketiga ada originality adalah kemampuan mengemukakan ide atau gagasan yang berasal dari dirinya sendiri dan dengan menggunakan caranya sendiri. Originality kadang diartikan lebih pada kebaruan daripada keaslian. Yang keempat ada elaboration atau elaborasi adalah kemampuan menjelaskan sesuatu secara rinci. Dan yang terakhir ada elaboration atau elaborasi adalah kemampuan untuk melihat suatu masalah berdasarkan sudut pandang yang berbeda dengan kebanyakan orang. Selanjutnya ada langkah pengembangan kreatif. Pengembangan karakter kreatif juga bisa diimplementasikan melalui pendekatan sivitas akademika, yaitu pembinaan terhadap dosen, energi pendidikan, dan mahasiswa. Pengembangan karakter kreatif dilakukan di banyak sekali kesempatan, dilaksanakan pada dalam dan juga pada luar kampus, serta pada situasi formal maupun informal. Khususnya, pengembangan karakter kreatif mahasiswa dilaksanakan pada kegiatan intrakampus maupun ekstrakampus, serta dalam kokurikuler ataupun ekstrakurikuler. Sebab, berbagi karakter kreatif berarti berbagi pemikiran yang mampu berpikir secara out of the box serta bisa tampil di antara kerumunan orang. Maka, kepada segenap anggota sivitas akademika perlu diberi kebebasan yang memadai dalam berpikir, bekerja, berpendapat, serta bertindak, serta sarana dan dukungan yang memadai. Pada rangka membangun kreativitas, segenap anggota sivitas akademika, terlebih dosen, mereka harus mampu melihat berbagai hal pada berbagai cara dan sudut pandang yang berbeda. Hal ini dapat terjadi bila mereka menerima kesempatan yang relatif luas buat mencari pengalaman pada luar kampus bahkan di luar negeri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan makna jujur. Definisi jujur. Jujur merupakan suatu sikap atau sifat seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya, tidak ditambahi ataupun tidak dikurangi, yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Makna jujur. Kejujuran adalah nilai harus diinternalisasikan kepada semua stakeholder UNES. Upaya internalisasi bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, tutur kata secara informal. Yang kedua, penyampaian pesan secara formal dalam berbagai kesempatan. Yang ketiga, internalisasi kejujuran melalui proses pendidikan di dalam kelas. Yang keempat, upaya penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan sasaran fokus. Dan yang kelima adalah pelaporan. Apabila ditarik suatu kesimpulan, maka kejujuran mengandung arti berikut. Yang pertama adalah dapat dipercaya atau trustworthy, memiliki maksud bahwa setiap individu maupun unit yang ada di UNES memiliki tanggung jawab yang sama, sehingga mampu mengembangkan tugas yang diberikan kepadanya. Yang kedua ada setia atau faithful, bahwa seluruh elemen di Universitas Negeri Semarang akan tetap menjunjung tinggi kepentingan UNES di atas kepentingan individu atau golongan, demi terwujudnya kemakmuran bersama. Yang ketiga ada tulus atau sincere, bahwa seluruh sivitas akademia UNES menjalankan setiap tugas dan kewajibannya secara tulus dan berbesar hati, sehingga mampu terhindar dari segala bentuk ketidakjujuran. Yang keempat ada gigih atau persisten, bahwa seluruh elemen di lingkungan UNES senantiasa mewujudkan visi dan misi UNES tanpa mengenal putus asa. Yang kelima ada konsisten, bahwa seluruh keluarga besar UNES senantiasa melakukan segala sesuatunya sesuai antara hati dengan perilakunya tanpa adanya kepalsuan. Selanjutnya, mengingat pentingnya arti kejujuran, semua manusia harus berlaku dan berkata jujur. Ketidakjujuran yang dilakukan oleh seseorang akan berakibat fatal setidaknya pada dimensi agama, sosial, dan pribadi. Semua agama mengajarkan kejujuran, baik kejujuran pada diri sendiri maupun kejujuran pada orang lain. Masyarakat juga memberikan reward bagi orang
berlaku jujur dan akan memberikan punishment terhadap orang yang tidak jujur. Peribahasa, sekali lancung ke ujung, seumur hidup orang tidak percaya adalah bentuk dari punishment yang diberikan oleh masyarakat kepada orang yang berlaku dan berkata tidak jujur. Bentuk punishment masyarakat terhadap orang yang tidak jujur bisa dalam berbagai bentuk, mulai dari pengucilan sampai ketidakpercayaan masyarakat terhadap orang yang tidak jujur. Tatanan sosial yang ada di masyarakat dibangun di atas pondasi kejujuran. Seseorang yang bertindak dan berkata tidak jujur akan terus cenderung bertindak dan berkata tidak jujur untuk menutupi ketidakjujuran yang telah dilakukan. Ketidakjujuran akan memberikan akibat negatif bagi diri sendiri karena sudah dipastikan orang lain atau masyarakat sudah tidak akan memberikan kepercayaannya lagi. Terdapat beberapa hal yang dapat diterapkan dalam diri mahasiswa terkait nilai kejujuran sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan perkuliahan. Yang pertama, pada saat kegiatan perkuliahan, mahasiswa senantiasa mengikuti perkuliahan dengan baik, tepat waktu, serta menghindari berbagai macam bentuk kerjasama buruk dalam hal presensi kehadiran. Mahasiswa juga ikut serta aktif berpartisipasi di kelas sesuai dengan kaidah yang berlaku, mengikuti ujian dengan tenang, senantiasa menghindari perbuatan curang. Yang kedua, pada saat kegiatan karya ilmiah, mahasiswa senantiasa melakukan update keilmuan demi menjaga keorisinal ilmu yang dimilikinya. Selanjutnya, mahasiswa senantiasa menghindari segala macam bentuk plagiarisme di dalam menyusun karya ilmiah yang baik. Terus, senantiasa menghindari diri dari perbuatan kebohongan. Yang ketiga yaitu pergaulan dengan teman sejawat atau mitra lainnya. Yang pertama, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan lembaga di atas kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, menjauhkan diri dari segala macam tindakan penipuan terhadap kawan atau mitra. Selanjutnya yang terakhir ada adil. Adil merupakan sikap dan perilaku seseorang yang didasarkan pada hak dan kewajiban asasi manusia dengan menjunjung tinggi perbedaan agama, ras, gender, status sosial, dan keragaman budaya sehingga dapat menghindarkan diri dari tindakan sewenang-wenang dan diskriminatif. Adil dapat diukur melalui berbagai kriteria normatif, yaitu diantaranya yang pertama, berperilaku sesuai dengan harkat dan martabat manusia, yang kedua, berperilaku seimbang, serasi, dan selaras dalam hubungan dengan manusia dan lingkungan, yang ketiga, tidak sewenang-wenang dan tidak diskriminatif terhadap orang lain, yang keempat, tidak membeda-bedakan hak orang lain yang satu dengan yang lain, dan yang terakhir, berperilaku objektif dan proporsional dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang urgensi nilai keadilan. Nilai keadilan pada dasarnya memang abstrak, sehingga setiap orang memiliki persepsi berbeda terhadap keadilan itu sendiri. Jadi, mungkin Anda dengan teman Anda memiliki perbedaan dalam menafsirkan keadilan. Mungkin keadilan menurut Anda seperti ini, tapi orang lain mengatakannya seperti itu. Itu tidak masalah. Ya, tapi itu menjadikan kita kesusahan dalam mendefinisikan keadilan. Jadi, keadilan itu tidak bisa didefinisikan secara general. Susah lebih tepatnya. Nah, tapi sejauh ini yang kita tahu, keadilan adalah keadaan di mana kita mendapatkan sesuatu sesuai haknya dan melaksanakan kewajiban yang kita miliki. Itu. Mengapa keadilan ini penting, ya kan, urgent gitu? Karena jika Anda tidak merasa adil di dalam dunia ini, maka akan muncul kegelisahan terhadap hidup Anda, yang artinya ini akan memicu orang lain juga berpikir sama. Apa yang terjadi? Tentu saja dunia ini kan menjadi kacau balau jika kita kehilangan keadilan di dunia ini. Jadi keadilan itu adalah aspek yang sangat penting dan mendasar di dalam setiap bidang di dunia ini. Itulah mengapa ini sangat fundamental, si adil ini. Karena itu penting, maka kita harus tahu bagaimana cara mengimplementasikannya. Nah, karena kita sebagai mahasiswa, maka kita akan membahasnya sebagai bagaimana cara implementasikannya dalam
diri kita sebagai mahasiswa. Nah, salah satu contohnya adalah kita bisa membagi waktu, membagi jam ketika kita bermata kuliah, dan mata kuliah itu kita harus bagi dengan benar, seimbang. Apalagi ketika kita memilih KRS, itu pasti kita harus benar-benar seimbang di situ. Nah, contoh lain adalah ketika Anda bermusyawarah, mungkin di dalam kegiatan organisasi, Anda harus tidak pandang bulu dalam melihat pendapat orang lain. Seperti itu. Jika pendapat mereka bagus, maka terimalah. Jangan melihat dari aspek yang lain. Seperti itu. Kemudian ada juga ketika Anda menginformasikan nilai Anda kepada orang tua Anda harus sama dengan apa fakta yang sebenarnya, itu juga bentuk keadilan. Itu keadilan terhadap orang tua Anda. Seperti itu. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Dan